Sallallahu ala Muhammad. Sering kita sampaikan Bapak dan hadirin, kita ini adalah bakal mau pindah ke perumahan Sukabumi Balikpapan yang beralamat di alam barzah. Ya. Tidak ada satu pun yang tidak pulang, pasti. Cuma beda-beda saja. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang cepat kali, ada yang lambat kali. Jangan pikir kalau sudah tua nggak mati. Justru yang muda malah cepat lebih mati, saudara. Itulah sebabnya seluruh aktivitas yang kita buat harus jadi ibadah. Ya. Maka disebutkan orang-orang Barat itu bagi Rasulullah itu Muhammad is the living Al-Quran. Muhammad itulah Quran yang berjalan itu. Supaya apa? Rahmatan lil alamin, jadi ibadah, saudara hati. Apa yang kita lihat jadi ibadah, apa yang kita dengar jadi ibadah, apa yang kita cium jadi ibadah, apa yang kita omongkan jadi ibadah, apa yang kita langkahkan pegang, inilah hidup, saudara hati. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kenapa Pak Ustaz kok kita bekal kita adalah takwa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Amma ba'd. Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Badan Kenaziran Masjid beserta jajarannya yang saya hormati, para ustadz-ustadz yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang sama-sama kita muliakan, dan juga para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Tiadalah sanjungan dan pujian yang dapat kita persembahkan pada pagi hari yang mulia ini kecuali hanya dengan seuntaian kata Alhamdulillah. Mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah sekaligus kembali melanjutkan kajian kita khusus belajar ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Semoga kiranya apa yang kita uraikan pada pagi hari ini diberikan Allah kita senantiasa kekuatan zahir batin untuk mampu memahami sekaligus dapat pula mengamalkannya. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Pada bulan yang lalu kajian kita ada 4 pilar yang perlu kita pahami dalam hidup ini.
Pertama, apa tujuan hidup ini sudah kita bahas saudara hati. Supaya sukses dunia, sukses akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Kaya dunia, kaya akhirat. Yang kedua, pada bulan yang lalu, apa pedoman hidup ini? Tentu Al-Quran dan hadis saudara hati. Cuman beda-beda pemahaman Al-Quran dan hadis itu saudara hati. Nanti lebih jauh kita pahamkan atau kita kupas lebih dalam saudara hati. Seperti contoh dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Orang awam yang mengerti, ia pahami tersebut bila orang baca Quran, bertambah imannya. Itu kaji fikih saudara hati. Tapi orang-orang tertentu, orang-orang hakikat, maksudnya bila disebutkan, bila dibacakan kepada dia apa saja ayat yang ada di alam permukaan bumi ini, bertambah imannya. Misalnya ada kambing lahir kakinya 6 atau 5, subhanallah, itulah ayat Allah yang sebenarnya. Jadi bukan sekedar dibaca diktat, itu bukan diktat Al-Quran, bukan saudara hati. Ada orang anak baru lahir, cerdasnya luar biasa, itulah ayat itu saudara hati. Nanti kita bahas lebih dalam. Inilah yang kedua pada waktu yang lalu. Kemudian yang ketiga saudara hati, apa gunanya hidup ini? Tentu mengabdi beribadah. Kalau tidak, nggak ada gunanya kita hidup. Sama dengan maaf kata kaki 4 saudara hati. Sering kita sampaikan Bapak saudara hadir, kita ini adalah bakal mau pindah ke perumahan Sukabumi Balikpapan yang beralamat di alam barzah. Ya. Tidak ada satupun yang tidak pulang, pasti. Cuma beda-beda aja. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang cepat kali, ada yang lambat kali. Jangan pikir kalau sudah tua nggak mati. Justru yang muda malah cepat lebih mati saudara. Itulah sebabnya seluruh aktivitas yang kita buat harus jadi ibadah. Ya. Maka disebutkan orang-orang barat itu bagi Rasulullah itu Muhammad is the living Al-Quran. Muhammad itulah Quran yang berjalan itu. Supaya apa? Rahmatan lil alamin, jadi ibadah saudara hati. Apa yang kita lihat jadi ibadah, apa yang kita dengar jadi ibadah, apa yang kita cium jadi ibadah, apa yang kita omongkan jadi ibadah, apa yang kita langkahkan pegang. Inilah hidup saudara hati. Hari ini akan kita coba bahas saudara hati pilar yang keempat pada waktu yang lalu. Apa persiapan hidup ini atau bekal hidup ini? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kenapa Pak Ustaz? Kok kita bekal kita adalah takwa? Karena orang yang beriman saudara Habib belum tentu orang takwa. Tapi orang yang takwa pasti orang beriman. Itulah bedanya. Makanya kadang-kadang kalau bulan Ramadan ada yang puasa dia tapi tak sholat. Beriman Ustaz, beriman. Cuma beriman sama puasa, tak beriman sama sholat. Ada yang sebaliknya, sholat tapi tak puasa. Serpuan jadi itu saudara hati. Jadi Allah sebut bekal yang paling bagus kita bawa nanti ke perumahan Sukabumi Balikpapan yang beralamat di alam barzah atau alam kubur, takwa. Kenapa Pak Ustaz? Tidak ada satu orang pun saudara hadir yang bisa menjamin kita mati husnul khotimah kecuali menjadi hamba Allah yang takwa. Bulan lalu sudah kita uraikan saudara hadir lah. Sikit-sikit belum sampai ke dalam betul saya kupaskan. Tengok, gara-gara tanah aja, bukan tanah, selowat tanah, kan disebutkan Quran itu nyerobot tanah. Waktu bulan yang lalu nyerobot bini orang. Mohon maaf ya, yang pemain mohon maaf. Bukan kan? Sini tak adanya, nanti udah keluar masjid ya baru ada. Ini sangat berbahaya saudara hati.
muka dan nanti tidak bisa disogok, itu masalahnya. Kalau di dunia masih bisa kita sogok, kameramen TV call di dunia akhirat pun bisa kita sogok, saudara hati. Coba buat gambar yang cantik, beres, udah aman saudara hati. Cuman jangan upload kosong, isinya tak ada. Nah ini para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin kita mati husnul khatimah kecuali menjadi hamba Allah yang takwa. Yang kedua, tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin kita di perumahan alam barzakh atau alam kubur enak atau tidak kecuali menjadi hamba Allah yang takwa. Yang ketiga, tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin kita saudara hadirin nanti di padang mahsyar atau alam hisab kecuali menjadi hamba Allah yang takwa. Yang keempat saudara hadirin, tidak akan mungkin masuk surga nanti saudara hadirin kecuali menjadi hamba Allah yang takwa. Karena Al-Quran berbicara surah Al-Waqiah sering kita uraikan. Ashabul maimanah ma ashabul maimanah, ada yang golongan sebelah kanan insyaallah surga saudara hadirin. Wa ashabul masyamah ma ashabul, ada yang golongan kiri pasti ke neraka saudara hadirin. Jangan pikir saya supaya selamat Pak Ustaz enggak ke kanan apalagi ke kiri, saya mau terus saja. Enggak tahu dia buntu. Rupanya bukan di dunia yang buntu itu, di akhirat pun ada juga buntu. Ya, tengok di dunia. Dulu mana ada yang namanya penyakit asam urat? Mana ada dulu itu asam urat? Zaman-zaman saya Pak, setelah itu ada asam urat. Dulu yang ada asam telur, asam suntik, ya. Sekali-sekali asam kumbang kalau dengan buaya. Tapi kalau kita pula bapak-bapak ngapain ya pula dengan buaya ya. Kenapa Pak Ustaz? Udah capek jadi buaya. Jangan mungkinlah buaya dengan buaya. Tidak mungkin. Kurang sopan saudara hati. Dulu yang namanya buntu pun di dunia kan lorong buntu, gang buntu. Belakangan kan berubah juga dia. Ya, berubah dia. Khusus pun ikut buntu. Kenapa? Karena dia sendiri pun mau ke bawah dia khusus turun, mau ke atas khusus berlipat. Dia sendiri ngomong, aku ini nanti buntu saudara hati. Apalagi gak ada duit, buntu kali pun saudara hati. Nah inilah perlunya kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu kata Allah, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Apa itu takwa Pak Ustaz? Pertama, menurut ulama-ulama yang soleh pada masa yang lalu, singkatnya takwa itu kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Pasti jadi orang takwa. Cuma jangan tanya apa perintahnya, apa larangannya. Asal namanya perintah, kerjakan. Ya. Mau yang wajib, mau yang sunat, kan perintah itu. Kan belajar ilmu fikihnya kita, yang sunat hukumnya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Itu belajar hukum fikih. Kalau orang belajar tasawuf, tauhid tasawuf, arti sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi saudara hadirin. Mahal harganya, bukan main-main. Nah, nanti saya coba ini, ya, supaya tujuan saya tersebut supaya kita tetap dapat semuanya. Sholat berjamaah dapat, zikir-zikir dapat, nanti pas jam 7.15 sholat isra sudah 2 rakaat. Bukan tanggung-tanggung. Ya. Jadi kita berikan waktu nanti jam 7 tanya jawab. Jadi supaya sholat isra sebelum pulang sholat isra saudara hadirin. Bukan memang sama pahalanya haji yang mabrur dengan umroh yang mabrur. Jadi sekali melancong dia tersebut mengaji, semua dapat saudara hadirin. Inilah hidupnya. Nanti di rumah baru tinggal sholat 2. Karena kalau belajar tauhid tasawuf Pak, anggap yang sunnah itu seperti wajib, harus begitu dia. Yang wajib itu rasakan hadiah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kalau kita mengaji, luruskan niat, harus ikhlas. Yang pertama, jangan gampang tersinggung. Karena kita ngaji kalau mau dapat memang harus disinggung.
Karena kita mengaji memang membetulkan, memperbaiki diri kita. Kan sama dengan penyakit. Ada namanya obat jodium, ditaruhkan, tapi tak ada sakitnya, nggak ada apa-apa sih, nggak sakit ya. Tapi kalau ada penyakit awal ditaruhkan jodium, memang sakit, memang begitu dia kalau mau baik. Begitulah mengaji itu. Jangan kita mengaji mencari kebenaran kita. Oh, hati-hati, nanti sombong, saudara hati. Nah inilah arti takwa menurut ulama-ulama yang soleh pada masa yang lalu. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Insya Allah aman. Ya. Jadi yang makruh kan dilarang. Ya udah, kalau belum bisa kita meninggalkan sama sekali, pelan-pelan saudara hati. Bagi bapak-bapak yang nggak bisa tersebut meninggalkan yang makruh, coba belajar ikut majelis taklim saudara hati, jalan gajah istilah dulu. Supaya pelan-pelan gak merokok. Makan jengkol itu boleh, bukan tak boleh, cuman jangan pada saat mau sholat, supaya jangan makruh. Bagi bapak-bapak yang memang menjadi taklim, jangan bersiwak situ mau sholat, bersiwak sana kamar mandi. Karena banyak orang tak paham, situ mau sholat, digosok-gosokannya ambil dari kantongnya, baru masukkan lagi kantong. Malaikat pun mampu tenan wong ini. Karena mengerti caranya itu nggak mengerti. Atau ditaruhkannya senta-senta itu. Bukan begitu Islam itu saudara hati. Indah Islam itu bersih, Islam itu suci Islam. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak saudara hati, takwa itu terdiri daripada 4 huruf. Huruf ta, qaf, waw, alif. Ta tersebut diartikan takut, tunduk, taat, tawadu. Itulah arti ta. Takut sama Allah, tunduk, taat, saudara hadir. Jadi kalau namanya kita takut, tunduk, taat, ya udah nggak usah ditawar-tawar kalau ada perintah. Kita kadang-kadang penyakit, karena orang mengaji itu Pak, biasanya ada 4 macam, model macam-macamnya. Ada yang sami'na wa ata'na, alhamdulillah, ia dengar dan insya Allah belajar untuk mengamalkannya. Ada yang sami'na wa asaina, ia dengar juga, cuma tak open dia. Ada yang ketiga, sami'na wa bisik-bisikna. Yang di belakang kadang-kadang mau ceramah, awak ceramah juga dia. Karena ceramahnya bagus dari belakang, mendingan musik ustad pula dia. Ustad kok kayak orang keling betul. Musik dari belakang. Bisik-bisiknya. Ada yang keempat lebih parah, sami'na wa mantu'na. Yang astuti itu asal tunduk tidur. Bertahun-tahun mengaji. Apa cerita Ustaz tadi? Gak ngerti ya. Gawat lah kalau begitu kan. Ada yang pula tersebut ngaji itu biasa penyakit ibu-ibu. Siap mengaji begitu hebatnya, masuk lontong, kena kuah lontong tuh, habis semua kaji itu, habis semua saudara. Sampai di rumah ditanya suaminya, apa tadi cerita Ustaz? Ya Allah Pak, luar biasa, apanya? Pedas sekali tauconya. Iya. Berbohong pula sama suami. Dibilangnya pula pedas tauco. Dari zaman dulu sampai sekarang belum ada sejarahnya tauco yang pedas, belum saudara. Belum ada. Yang pedas itu sambal. Kalau dia bilang sambal tauco masih mendingan. Bohong, bayangkan. Baru pulang ngaji, berbohong pada suaminya. Tapi kalau suami sama suami orang, nggak pernah pulang dia bohong, saudara. Ini huruf yang pertama. Yang kedua huruf qaf, qanaah. Merasa syukur dengan apa yang diberikan Allah. Mau banyak alhamdulillah, mau sedikit alhamdulillah. Karena memang hidup ini sudah ditentukan semua. Umur sudah, rezeki sudah, jodoh sudah, yang lain-lain juga sudah. Kan sudah ditentukan Allah semuanya. Tinggal kita menjalani, mencocokkan usaha ikhtiar dan doa kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah alhamdulillah sebenarnya saudara hadirin. Bersyukurlah kita, nggak tahu kita kapan mau mati. Alhamdulillah saudara.
Kalau sempat tahu kapan mau mati, ini nggak kuat masjid ini, nggak kuat. Kalaupun tahu kita mati itu, tapi bukan tahu matinya, tanda-tanda. Tanda-tanda. Kalau pucat, kita tengok kawan itu, itu tanda-tanda. Apa udah pasti mati? Belum tentu. Makanya orang sakit itu pun belum tentu mati. Mana yang nggak sakit, mati kawan, saudara hadirin. Maka diberikan Allah kita belajar tasawuf itu supaya tahu tanda-tanda. Mau hujan biasanya mau hujan gelap, mendung, kan tanda-tanda mau hujan. Tapi tidak semua mendung itu gelap. Di sini perlu belajar tasawuf itu nanti. WA malaikat Mikail itu saudara hadirin. Ya. Hujan juga dia, cuman bukan di tempat kawan. Kan suka-suka kawan tuh geser-geser. Iya. Makanya kalau sudah digeserkan, udahlah, terimalah. Ngaji ini pun begitu juga. Kalau ditunjuk masjidnya, terimalah. Jangan bolak-balik. Jangan dipikirkan kali yang lain-lain. Yang penting jangan sampai nggak ada. Kan begitu dia. Loh, kan begitu hukumnya. Kita yang bertamu harus tersebut tunduk patuh pada yang punya tamu. Kita yang punya tamu harus menghormati. Kan begitu saja. Saya Pak, ya, pada saat pergi melaksanakan ibadah haji, itu saya buat syaratnya. Kan orang berangkat haji itu kan tamu. Tidak akan mungkin dibuat Allah macam-macam. Kalau kita yang punya, yang tamu, yang bertamu, tidak banyak cekunet, tidak mungkin. Mustahil akal sehat sederhana. Berarti kalau kita tersebut bertamu ke tempat orang atau kemana saja, tahu aturan bertamunya, tidak banyak cengkunek istilah kita, wajib yang punya tamu memuliakan tamunya sederhana. Begitu kuncinya. Kenapa ada repot kali hidup ini? Nah, inilah sederhana. Itulah yang kedua, huruf qaf qana. Yang ketiga saudara hadir, menurut huruf tersebut takwa, huruf waw. Ini agak payah sekarang, warak namanya. Warak ini berat. Sekarang banyak orang kerak. Kalau tak belajar tasawuf. Kenapa? Ada doktrin. Dulu itu dia doktrin tuh. Jangan kau belajar tasawuf, nanti hidup melarat. Nah, ini kerjaan orang kafir nih, orang-orang Yahudi. Jangan kau belajar tasawuf, nanti kau jadi orang gila. Padahal sudah lama nyawa gila, tapi karena awak tak tahu gila apa. Kalau dalam kajian tasawuf Pak, kalau kita sholat, pilih-pilih kemana-mana hatinya, itu Pak, sholat orang gila itu Pak. Cuma bukan gila akalnya. Kalau nggak gila, dia ngapain aja mengalah sholat? Coba. Makanya secara logika, kalau kita ke jalan Padang Bulan, tempat rumah sakit gila itu tengok. Itu kalau kita datang, ya, itulah hebatnya psikiater itu, dokter psikiater itu. Itu, nah ini misalnya rap. Suruh orang gila tuh, ember besar, coba kau penuhkan, isi embernya. Tapi untuk tersebut gayungnya itu pakai keranjang, ya sampai kiamat nggak akan. Itulah dia. Karena kalau dia tahu tersebut, apa maksudnya dokter nih? Mana mungkin bisa begini? Kalau tersebut timbanya keranjang sampai berarti waras. Begitu dia, saudara. Begitulah sholat tubuh. Berapa lama kita gila? Coba ya, sampai sekarang aja masih gila. Ya, anda agak waras sedikit lah ya. Nah ini orang warak. Susah sekarang Pak menjaganya. Kalau mau dapat rahasia tersebut Allah itu rahasia yang diberikan Allah itu cuma dua aja syaratnya. Siang rajin gak makan, malam rajin gak tidur. Insya Allah Pak dapat. Cuma itu tak ada yang lain. Kalau malam rajin gak tidur, kalau siang rajin gak makan, maka disunatkan oleh Nabi, sikitkan makan, sikitkan tidur. Kita balik dia, sikit-sikit tidur, sikit-sikit makan. Ini yang bahaya. Belum makan Ustaz, udah makan duluan kawan. Janganlah sadar. Oh, nah ini yang disebut dengan huruf warak. Satu ketika Tuan Syekh Muara Mais, kalau nanti Bapak mau ikut,
kita mau tour religi udarain ke sana. Rencana tanggal 29. Ibu-ibu siapa saja yang mau ikut. Tuan Syekh itu kan memang karomahnya luar biasa, masih hidupnya Pak. Luar biasa memang. Kalau jalan hujan, alhamdulillah nggak kena. Saya pelajari juga, cuman makan ini yang bikin susah tuh. Itulah sebabnya dibuat Allah tumbuh-tumbuhan itu untuk diikro, untuk dibaca. Daun keladi itu Pak, tempatnya kadang-kadang kan di pinggir-pinggir parit dia. Tapi ada rahasia ilmu yang sangat dalam di dalamnya. Daun keladi itu kalau kena hujan, kena dia hujan, kena air tersebut, tapi tidak meresap, tidak basah. Kita salah satu ilmu waliullah. Kalau jalan dia hujan, kena dia hujan tuh, tapi begini sudah tidak basah. Kita nggak hujan pun kadang-kadang basah semua. Semua basah. Kan pada saat salaman kan beda-beda tangannya itu kita salah. Oh ini begini, ini begini, ini begini. Apa tak tahu saudara hati. Ada yang pemain, oh ini dia. Kan ada sini huruf 18. Ini rahasia nanti saya ajarkan. Ya, yang tua-tua kalau yang muda nggak usah. Makanya kalau dipegang orang itu nurut nih. Ya nurut saudara. Huruf 18 sebelah kanan, huruf 81 sebelah kiri. Itulah nama Tuhan itu dalam diri kita. 99, 18 dan juga tersebut 81. 99 yang 100 adalah ada. Ya nanti nggak akan lama nih, paling sekitar 4 tahun lagi saudara. Loh ngaji ini kan memang harus sesuai dia. Kalau kelas 1 sampaikan pelajaran kelas 1. Kalau nggak nanti bilang ya ustadz yang gila. Sama dengan anak TK 10 kurang 9 tahu dia saudara hadirin. Anak TK namanya. Tapi kalau pelajaran SMP, SMA diberikan anak TK 1 kurang 10 gila guru katanya. Sedangkan 10 kurang 9 aja merahnya lama, apalagi 1 kurang 10. Nah gila dia saudara. Jadi satu ketika tersebut datanglah si ibu yang sudah lanjut usia ke tempat rumah Tuan Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Begini Tuan, mau mohon minta tolong doakan, ada sedikit hajatnya lah. Singkat cerita, alhamdulillah berhasillah yang didoakan Tuan Syekh itu tadi. Apa hajat dan dia si ibu tua tadi. Besok-besok saking senangnya, istilah wong Jawa ngomong itu, ngerantanglah dia, bawa rentangan maksudnya. Tuan Syekh Abdul Wahab Lubis atau Tuan Syekh Muara Misdu, dia senang sekali itu kalau sayuran itu daun semanggi, daun keriting ya. Kalau pemain klub hafal itu apa? Pemain QQ hafal itu. Ya. Jadi daun keriting, daun semanggi tersebut itulah dibuat sayurannya. Dicampur dengan udang kecepit, agak pedas sedikit. Datanglah si ibu tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi Bu? Enggak Tuan, alhamdulillah. Yang kemarin yang Tuan doakan, alhamdulillah hajat tersebut sudah berhasil. Oh, alhamdulillah. Jadi apa sekarang lagi? Ini membawakan makanan kesukaan Tuan. Daun semanggi. Aduh Bu, saya enggak suka itu, kata si Tuan Syekh. Padahal dia tahu itu adalah kesukaannya. Hingga si ibu tersebut ngomong kembali, tapi Tuhan ini kan biasanya kan kesukaan Tuhan. Memang betul. Daun semanggi itu atau di sayur memang kesukaan saya. Yang ibu masak itu yang gak suka saya. Merah badan berubah wajah daripada si ibu tadi. Akhirnya ditanya, kenapa Tuhan kok yang saya masak ini gak suka Tuhan? Padahal biasanya kesukaan Tuhan. Dikasih tahu Tuan Syekh, memang sayur semanggi tersebut kesukaan saya. Cuman yang ibu masak itu ibu ambil di sebelah sawah ibu, belum permisi sama yang punya. Bayangkan, bukan tak. Padahal Pak, seandainya nggak dipermisikan, diikhlaskan orang ya sebenarnya. Karena itu kan memang rumput sawah. Senang orang diambil pun. Begitulah menjaga makanan dan saudara hati. Saking bersihnya saudara hati. Bayangkan. Jadi kalau kita tarik diri kita sekarang berat.
Kita maaf catat macam comberan, kadang-kadang macam mentok bebek, kadang-kadang semua disosor, apa-apa disosor. Kadang tetangga pun disosor. Tapi kadang-kadang inilah huruf wow, berarti hebat jadi orang takwa. Memang hebat jadi orang takwa itu. Karena kalau kita prasaripati Al-Quran tersebut, itulah takwa yang bisa menjamin kita, saudara. Itu yang namanya huruf waw. Huruf yang terakhir tersebut huruf alif. Al-ihsanu an ta'budallaha fa illam takun tarahu fa innahu. Kata Nabi, ihsan itu arti alif itu ihsan. Ihsan itu kata Nabi, kalau kamu beribadah seolah-olah dapat melihat Allah. Kalau tidak, rasakan Allah melihat kamu. Siapa bilang tak khusyuk salat itu khusyuk? Kan 100% yang gak ada. Kalau tahu kita Pak, siapa yang sholat demi Allah khusyuk, 100% yang gak ada khusyuk sholat. Itulah sebab dari masyarakat kita sering kadang-kadang tersebut bahasa sholatlah kamu sebelum disolatkan. Maksudnya sholatlah sebelum mati, kan begitu dia. Disolatkan orang. Padahal yang sebenarnya Pak, sholatkanlah dirimu sebelum disolatkan orang lain. Itulah hakikat yang sebenarnya. Jadi kita sholat itu kalau mau khusyuk, ya itulah dia ihsan itu. Sebenarnya kita menyolatkan diri kita, saudara hadir. Kalau menyolatkan diri kita, nikmat hidup ini, saudara hadir. Tapi kenyataannya kita kadang-kadang, beri maaf, ada yang menyolatkan Bukit Lawang dia, ada yang menyolatkan Danau Toba, ada yang menyolatkan beras tadi, sak kuda-kuda nyampak semua, saudara. Ada yang menyolatkan mantan-mantan kita sampai 7 kadang-kadang nampak semua, saudara. Kalau di atas saupah, ini sholat masuk neraka semua ini. Betul, saya bilang masuk neraka. Jadi juga Pak Ustaz. Nah inilah yang kedua pemahaman takwa tersebut. Yang ketiga, saudara Adri, pemahaman takwa tersebut implementasi dalam Al-Quran cuma 3 kata, aminu wa amilus sholihat. Berimanlah dengan benar, beramallah dengan benar, jadilah orang yang soleh atau soleha dengan benar, insya Allah pasti takwa. Pasti. Supaya benar iman kita, saudara hadir, kata Allah dan Rasulnya, pertama syaratnya 2. 1, kenal Allah. Maka hadis Rasulullah itu, hadis kursi itu, awalul din ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Kenapa Pak Ustaz? Pertama, supaya kita tidak mensyarikatkan zahir dan batin. Kalau orang yang sudah kenal Allah, insya Allah tidak mensyarikatkan Allah zahir dan batin. Kita kadang-kadang di masyarakat kita masih banyak nyerempet-nyerempet akidahnya. Seperti contoh, masih ada yang berkeyakinan masuk ke dalam kuku-kuku ke rumahnya dan itu ada tamu. Baru kuku-kukunya besar pula yang masuk sampai ke dalam. Nanti apa katanya? Ini bakal datang tamu jauh, nginep lagi. La ilaha illallah. Rusak akidah. Padahal Pak, enggak pun datang kupu-kupu, tamu kadang-kadang datang juga tiap hari, tukang keringet lagi membuatkan. Habis rumah kredit, istri kredit, motor kredit, mobil kredit, semua kredit tersebut. Jadi bukan karena kupu-kupu. Contoh, ada yang kedua, saudara Habib, nyerempet keyakinannya kalau mau foto-foto, selfie. Masih ada di masyarakat kita. Kalau genap tak ganjil, saya pun tak tahu. Kalau genap atau ganjil tersebut foto selfie, nanti salah satu cepat mati, awas. Padahal nggak usah berfoto-foto, nggak usah selfie-selfie, mati semua, saudara Habib. Iya, mati semua. Ini contoh. Kalau orang pesta masih banyak gerempet-gerempet syirik. Supaya jangan turun hujan, diambil sapu lidi, cucukkan cabai sama bawang, taruhkan di atas atap, kering kerontang bawang itu, saudara Hatta. Mubazir, saudara Hatta. Padahal Islam itu sudah enak. Seminggu lagi mau pesta bapak ibu hajatan, surat-surat wudhu, tobat hajat. Itu dia.
minta pada Allah supaya tersebut cuaca terang tapi tidak panas. Ada orang mendung tapi panas suhu kali, beda dia. Terang tapi tidak panas, kawan juga kalau beda dia. Padahal sudah ada. Nah, setelah kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa nanti tinggal WA malaikat Mikail saudara hadir. Kita buat hajat, alhamdulillah enak hidup itu saudara hadir. Makanannya enak, tempatnya enak, cuacanya pun enak, enak rasa orang. Ada yang pesta itu nggak masak-masak nasinya ada. Saya pernah saya dapat. Ada yang masih jam sore belum sampai malam, basi semua saudara. Bau semuanya tersebut. Siapa punya ulah? Pasti ada setan di kepala hitam yang punya ulah. Jadi sudah ada peraturan dalam Islam itu. Cuman kita kadang-kadang nggak mengerti. Nah inilah perlunya orang yang kenal akan Allah, insya Allah jauh dari mensyarikatkan Allah secara zahir maupun batin. Ya. Bulan yang lalu saya sampaikan, mohon maaf bapak-bapak ya kan. Itu pakai gelang-gelang itu bisa syirik. Kalau belajar tasawuf ada yang pakai gelang-gelang, kan ada yang dibeli itu supaya kuat badannya sama masih syirik itu, karena pasti ada hatinya terpaut ke situ biar bagaimana. Maaf, beri maaf ya. Padahal kita hebatnya luar biasa yang sebenarnya. Kenapa? Kekuatan energi belum mampu mengalahkan saudara. Saya pribadi juga pernah saya 2 kali di supermarket Medan apa namanya yang sudah terbakar, yang di Petisa, Medan Plaza. Itu pernah saya disuruhnya, maksudnya supaya beli ada alat-alat, ya, ditaruhkan tahap di tahap. Saya kasih tahu, saya nggak bisa pakai itu, saudara. Nggak Pak Haji, nggak apa-apa, orang nanti nggak beli itu nggak masalah. Ya tapi saya nggak bisa. Udah dipaksa juga, udah saya coba larang. Alhamdulillah Pak terbakar alatnya, demi Allah terbakar. Sekali lagi tersebut di Medan Mall, itu di kaki. Saya nggak bisa pakai yang seperti itu, ditaruhkan, terbakar juga. Alhamdulillah. Allah lebih hebat yang di dalam saudara yang sebenarnya, bukan tahu-tahu. Tapi kita kadang-kadang belum sampai ke salah keyakinan kita, pakai gelang sini, pakai gelang sini. Kalau kita kajian dengan tauhid tasawuf, kita salah, apalagi pakai kalung. Kenapa? Perhiasan perempuan. Udah salah. Gelang-gelang itu perhiasan perempuan. Yang taruh itu jam, kan begitu dia. Jangan pakai kalung-kalung lagi. Ini rusak keyakinan sebenarnya. Tapi kenyataannya begitulah banyak orang. Ngaji tak kemana-mana. Nanti mati bayar bukan apa-apa. Ya. Jangan buang gelangnya udah pulang ngaji, nggak usah. Jual lagi balik, jangan buang, jual. Ya. Pakai cincin mana boleh, pakai emas. Nggak boleh sebenarnya. Suasa boleh Pak Ustaz, kalau saya berceramah tak boleh. Kenapa? Suasa itu juga terbentuk daripada emas. Cuma beda nama sudah hadir. Dulu ada namanya STSB, sebenarnya judi. Cuma kita tertipu sudah hadir. Karena dalam diri kita ini sudah ada zat besi, ada tersebut yang lainnya, semua sudah ada. Makanya luar biasa. Kalau perempuan memang disuruh pakai emas. Karena perempuan itu sendiri perhiasan, makanya tambahin perhiasannya, aksesorisnya, maka tambah cantik. Yang penting jangan sampai berlebihan. Bini awak taruhkan dalam bunga sebesar itu. Sebelah pula itu, akibatnya mereng dia, berat kali. Berlebihan sebenarnya. Orang India taruhkan di hidung, cantik memang dia. Kenapa? Wajahnya, mukanya bujur sirih, hidungnya mancung. Awak bini awak bukan bujur sirih, mukanya bujur tampak. Baru hidungnya tersebut bukan mancung, pesek, pendek, jelek, tongek, koyak gede. Ditaruhkan di hidung, apakah kejepit, bersih-bersih. Anjir, anjir. Ini juga penyakit corona kawanku. Asal dipanggil, walah bu, anak-anak. Indah jadinya saudara. Saya pernah ada pengalaman orang binding sama binding, tapi sama saya nggak tahu mau berantem kawanku. Iya, mau berantem. Supir sudah koni, angkot ini bindeng. Yang naik sama-sama bindeng. Ya. Jadi pada saat tersebut naik, ditanya,
Kau jangan menghina kau ya. Menghina kau. Siapa yang menghina? Awak nanya. Kau sama-sama hina. Lalu orang turun kawan itu kan ditanya kan biasa ya orang baru naik angkot. Mana? Berapa ongkosnya? Gak menghina kau ya, gak menghina kau. Saya udah menghina, jawab aja. Akhirnya dikasih tahu yang lain, bang, dia pun minum juga. La ilaha illallah, kamu nggak mau bilang. Syukurlah kita sudah nggak bilang. Kalau sempat minum suami istri, apa nggak kalah? Berantem tiap hari, tapi beranak terus. Ayo. Ini para bapak, saudara hadirin yang dimuliakan. Inilah yang pertama. Yang kedua berarti orang yang kenal akan Allah, insya Allah Pak Bu, khusus sholat itu dapat dia. Walaupun tadi tidak 100%. Nanti kita benahi sholat itu supaya betul matanya kemana nengoknya, takbirnya. Kalau tidak pihak itu nggak salah. Takbir nikmat sunnah. Nggak boleh seperti ini. Perhatikan imam masih banyak saudara hati. Ya. Allah, padahal salah. Harus begini dia menghadap kiblat saudara hati. Ya. Tapi kalau dalamkan tangan itu hinafiah boleh. Mau di sini pun boleh, mau di sini pun boleh, mau di sini pun boleh. Mau nggak boleh. Imam Hanafi di atas. Imam Syafi'i di tengah, Imam Ahmad bin Muhammad di bawah. Makanya nggak boleh saling salah menyalahkan. Imam Maliki nggak dilipat, rak begini. Yang nggak ada imamnya, itu yang salah. Allah Akbar, jadi mau apa? Ayo. Kawan. Jadi nggak ada masalah kalau persoalan itunya. Tapi kan harus tahu supaya bisa khusus sholat itu. Nah itulah tadi menyelatkan diri kita. Makanya dibuat oleh Imam Syafi'i tidak Allahumma barik tapi Allah berkabirah ada persaksian. Ini wajah wajahnya. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada dia. Inna sholati, mulai dari sholatku, hidupku, matiku, semuanya. Begitu yang sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang tidak paham. Masa sholat awak di masjid ini? Tidak ada yang sampai ke Bukit Lawang, entah kemana-mana. Padahal CCTV ada yang nyatat. Malaikat Rohit ada yang nyatat. Ada yang nyatat. Karena memang jahat setan lima, setan dalam korintu pak setan. Jadi kalau orang-orang belajar ilmu hitam ini bisa diperalat. Korintu tersebut bisa nanti jadi tuyul, bisa segala macamnya. Berbahaya sebenarnya. Karena setan yang di dalam korban dengan setan yang di luar iblis itu tetap punya sinyal dia. Inilah perlunya di dalam tubuh lain itu tidak ada kecuali Allah. Nah, itulah sebabnya sholat itu sebelah kanan dia tempat iman, sebelah kiri tempat nafsu. Maka disuruh tekan sebelah kiri itu kata Imam Ghazali. Supaya apa? Lapangan kerja setan Korintu dengan yang di luar supaya agak jauh sinyalnya saudara hati. Allahu Akbar. Itu tujuannya. Tidak sampai mereng. Kalau mereng nggak boleh. Kenapa? Makhluk tidak mengharap kita. Kenapa ini orang nggak belajar? Mereng, taruhkannya mereng. Kalau sebelah kiri kalau butuh setan itu maksudnya. Allahu Akbar. Sah. Mereng. Datang satu lagi. Kita belajar juga. Mereng dibuat rumah. Dibuat kawan itu mereng. Hingga satu baris itu mereng. Sebuah tangan. Yang dekat dinding. Ini kalau dibiarkan bahaya. Apa yang kejepit kepala kawan? Allahu Akbar. Kejepit kawan itu. Salah kaprah. Ini sholat. Yang ketiga saudara hati, bila kenal akan Allah, insya Allah Pak Bu, hidup ini tidak akan melarat. Sering saya sampaikan di mana-mana. Tidak ada orang yang kenal dengan Allah melarat hidupnya kan? Karena logikanya kita dekat aja dengan Jokowi presiden, subhanallah. Ya, kita nggak boleh saling tuduh menuduh. Tapi cobalah tanya empat mata sekali-sekali Pak kepala desa, lurah, camat, kalau dekat awak cair tuh.
waktu Presiden SBY itu Andi Malarangen, setelah ikut dia terus dekat dengan SBY, orang presiden itu kumisnya aja sebiji, harganya bukan kamu, bukan main-main. Apalagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan itu yang mau kita buat nih. Maka kaji kita ini bukan kaji sembarangan, jangan pikir kaji kaleng-kaleng. Mahal harganya, bukan main-main. Apalagi udah tinggi nanti, boleh uji coba, bukan kita sombong sudah. Cari nanti tempat lain, berat saudara hati. Saya terang-terangan nanti dengan dalilnya saya sampaikan nama Tuhan yang 100 saudara hati. Menggunakan kata kun fayakun, insya Allah saudara hati. Karena disuruh kita untuk mengiru Al-Quran itu. Problemnya kita kadang-kadang gak mampu saudara hati. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kalau Allah baru ditanya, memang tahu dia orang dia punya. Yang perlu, kenapa kok aku gak tahu? Kenapa? Supaya hidup ini gak melarat. Kan bulan yang baru kan saya sampaikan, enak jadi orang kaya Pak, demi Allah enak. Kemana-mana tersebut cukup bawa kartu kredit, gak usah dibuat, tinggal gesek, rak segala macam. Tapi kalau tak kaya, keriawa, nyangkut semua sudah nyangkut. Nyangkut kan semuanya. Bini awak pun pulang awak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masak, tengok sendiri. Baru aku buatnya makan minta ampun dia kan. Nah ini orang yang kenal akan Allah, hidupnya Pak tidak akan mungkin melarat. Sebenarnya jalan gajah itu bagus dari segi pengamalan, cuma segi batinnya kurang itu dia. Artinya dia sudah rajin, dari sholat itu sudah rajin dia, tinggal cuma busuknya, batinnya kurang. Nah, itulah yang perlu dihalusi, ya, dihalusi dia supaya kuat dia. Karena beribadah itu kalau bisa memang istiqomah dan juga tersebut memang betul-betul ya, banyak amalannya. Saya Pak biasanya mulai sejak subuh tak bangkit saya Pak, amalan saya sebelum sholat isya tetap tiap hari ya, salah satu karena saya biasa bangun jam 2, nanti tidur jam 10, jam 11, nanti jam 2 udah bangun, gak bisa lagi sampai subuh. Dari dulu sudah mulai sejak daripada tersebut yang lajang. Tapi memang tidak memang. Kadang-kadang disampaikan orang, Pak Ustaz mau dihaji dulu, Pak Ustaz olahraga supaya nanti jangan sakit di sana. Sana cuaca kan payah, bagaimana? Saya olahraga tiap hari, cuma bukan jalan-jalan olahraganya. Itu orang tinggi jalan-jalan. Karena sudah umur tua Pak, yang umur 70, jangan jalan-jalan lagi satu lapangan tuh, pulang nanti bisa sesak napas. Banyak orang tak paham. Olahraga itu yang dimaksud, olahragakanlah telingamu, hidungmu, semua anggota tubuh. Insya Allah sehat. Umur 80 nanti ini masih keras sebenarnya. Saya tak percaya orang kemana-mana. Umur saya sudah 63, tak percaya orang. Karena itu rahasianya yang sebenarnya. Nah ini yang ketiga saudara Adri. Yang keempat saudara Adri, orang yang kenal akan Allah, insya Allah Pak, ketenangan batin kita. Semua dari Al-Quran ini. Tenang batin itu. Apa yang mau kita pikirkan kali hidup ini? Orang sudah dijamin dia. Dijamin rezeki, dijamin jodohnya, dijamin, semua sudah dijamin. Itulah sebabnya arti PPKM itu kan berubah belakangan ini artinya. Apa Pak Ustaz? Pingin poligami, tapi kagak ada modal. Oke semua deh ini, cuma ada modal. PPKM, pingin poligami, kurang modal, nah itu masalah. Coba cukup modal itu. Makanya Islam itu tidak boleh kelewat kaya. Kalau kelewat kaya berbahaya berarti. Panjang hidungnya, panjang mulutnya, panjang tangannya, semua panjang dia. Maka saya sendiri saya bilang, tak mau saya kelewat kaya. Takut juga gitu. Oh iyalah, kan manusia ini kan kadang-kadang perasaannya ada expirednya. Dulu waktu puasa kan pernah saya ceramahkan. Di rumah ada pensuntuk awak, saya bilang sama Pak Kepala Desa, kenapa Pak? Itu aja yang ditahan. Itu
PPKM supaya bolak-balik nengok yang lain. Cuma tak ada modalnya. Inilah hidup saudara hati. Tenang batin. Saya alami. Begitu banyak orang ke hotel berbintang mewah. Saya sudah pernah 10 juta satu malam menginap. Pulau juga namanya di Makassar saudara hati. 1,5 jam tersebut naik boat. Di situ kita macam raja, orang-orang tertentu saudara hati. Pernah saya sana nginap ke malam. Biasanya tingkat Kapolda kalau enggak pengusaha berat. Karena kita di situ nanti ada spesial macam hotel berbintang mewah, dijaga oleh aparat. Jadi kalau kita sarapan aja sepanjang dinding masjid di demi Allah mejanya itu, nasi gorengnya 3 macam saudara hati. Itulah hebatnya. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah. Nasi goreng aja, semua. Dan ini saudara hati. Tapi apakah tenang batin? Belum tentu saudara hati. Sering bolak-balik hotel berbintang mewah, gonta-ganti saudara hati. Saya sudah nginap di hotel Yusuf Kalla. Kalla itu artinya marga. Tengah malam, cuma tak boleh ceritakan siapa orang. Kita kan ngaji di hotel itu, kita diintip dari pintu itu, yang lewat jam 2 malam itu. Pakaiannya tersebut merinding bulu ketiak awak, saudara hati. Ya laki-laki kan itu penyakitnya, mana ada laki-laki? Kalau laki-laki itu semua penyakitnya. Gak usah kita munafik. Orang ustaz pun juga manusia. Bukan rata-rata. Kalau sudah lewat perempuan laki-laki bisa iman merontok. Iya iman rontok. Tapi saya nggak lapor ustaz. Iya ada orang nggak peduli. Kalau nggak peduli adalah aku. Lewat awal dari orang penggila. Tadi ada nampak kakak itu bapak gila walau nggak ada. Ada nampak orang. Konten Paris, nggak perlu manggil cewek. Gini-gini aja. Orang sekembali pakai 2 miliar ya saudara hati. Nah inilah ketenangan batin itu bukan di situ yang sebenarnya saudara hati. Tapi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tenang batin kita. Adem ayem tenteram istilah cuma nengok. Kalau sudah tenteram batin kita, hati kita segala hati, insya Allah raut wajahnya, raut badan orang sana, lama keriputnya saudara hati. Ini asik mikir aja tiap hari. Mau sholat mikir, mau makan mikir, belum lagi si corona bolak-balik datang, mikir semua saudara hati. Apa gak cepat awak tua? Akibatnya apa? Timbullah berbagai macam penyakit. Semua penyakit diborong. Penyakit apa Pak? Umur berapa? Ini Pak Ustaz baru 50. Jadi penyakitnya apa? Kalau kata dokter sih, alhamdulillah udah semua dia komplikasi. Iya. Semua penyakit udah diborongnya, termasuk penyakit dompet tipis. Sudah semua. Bagaimana hidup awak kalau seperti itu? Nah, inilah perlunya tanda orang yang beriman. Yang terakhir saudara hati, nanti insya Allah orang yang kenal akan Allah dimudahkan Allah matinya mati. Man kana akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa kata Nabi dapat mengucapkan air hayatnya la ilaha illallah wa Allah akbar, itu terserah. Insyaallah dakhala jannah. Tidak usah kita diajari saudara hati, dia bisa mengucapkan. Yang susah ini kan bolak-balik diajari. Bulan lalu saya sampaikan. Nauzubillah min zalik saudara hati. Karena panas di dalam. La ilaha illallah. Tukar. Nah, ini bahaya. Minta tukar kawanku. La ilaha illallah. Panas dia. Tukar. Yang ngajari gak ngerti. Tukar. Minta kartu kawan. Dulu pemain. Saya gak tahu ya. Saya kan pernah Pak didatangi orang suruh mintakan doa air. Iya betul serius. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Ini Pak Ustaz minta tolong buatkan air. Maksudnya itu atau tuh kakek tuh kata orang itu ada isinya simpan apa sudah? Banyak kali memintanya. Padahal udah 2 kali udah sakit kepala kan. Apa kalian obat yang sudah buat?
Ya semua yang dibilang orang-orang itu ada dibuat Pak Ustaz. Termasuklah pisang emas, enggak juga, dikolak, diminumkan, enggak juga. Pisang suasa, belum Pak Ustaz. Tebu hitam, segala macam ya. Terakhir itulah kata orang tua Pak Ustaz, carikan daun kelor. Lantas dia apa? Katanya dipukul-pukulkan, percik-percikan gitu. Mati kawan? Enggak juga Pak Ustaz. Makanya kemarin gampang sebenarnya saya bilang. Memang kalau daun kelor dipukulkan, memang nggak mati dia. Sehebat apa pun itu nggak mati. Coba pukulkan daun pintu sama daun jendela. Mati kawan. Iyalah Pak Ustaz kalau daun pintu sama daun jendela. Buat apa lah mati kalau seperti ini sama sudah besar, bikin susah orang, sudah hancur, dibuka segala macam. Nah ini orang yang kenal akan Allah dimudahkan Allah nanti segala hadir meninggalnya mati. Kenapa? Dia nampak di amal ibadahnya itu. Tengok pahala syukur, tengok pahala sedekahmu, tengok pahala berjamaahmu, tengok pahala puasa. Lupa kita saudara hadir. Ini yang mau kita cari. Inilah gunanya kita menjadi hamba Allah yang takwa. Tapi bagaimana caranya Pak Ustaz supaya bisa takwa? Lewat waktunya. Akhir kata mohon maaf dari batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.